Bayangkan kamu datang ke dokter, bukan untuk disembuhkan, tapi untuk perlahan dibiarkan mati, tanpa kamu pernah tahu alasannya. Dan yang melakukan ini bukan penjahat, bukan mafia, bukan organisasi gelap, tapi pemerintah. Dan dokter, ini bukan film, ini bukan teori konspirasi, ini adalah tragedi Tuskegee. Kita kembali ke Amerika tahun ke-1932. Saat itu, Amerika sedang miskin, depresi besar, banyak orang kelaparan. Dan di sebuah daerah kecil bernama Tuskegee, Alabama, hidup ratusan pria kulit hitam miskin. Kebanyakan dari mereka petani, buruh, kasar, tidak sekolah tinggi, percaya penuh pada orang yang pakai jas putih. Dan disinilah cerita kelam ini dimulai. Suatu hari, pemerintah datang membawa kabar baik. Mereka bilang, kami dari layanan kesehatan pemerintah. Kami mau membantu kalian. Gratis. Gratis pemeriksaan. Gratis makan. Gratis pengobatan. Untuk orang miskin. Itu terdengar seperti keajaiban. Sebanyak 600 pria kulit hitam ikut program ini, 399 diantaranya sudah terkena sifilis. Sisanya sehat sebagai pembanding. Tapi ada satu hal yang tidak pernah diberitahu ke mereka. Mereka tidak pernah diberitahu bahwa mereka menderita sifilis. Pemerintah tidak memakai kata sifilis. Mereka hanya bilang, kalian punya bad blood, darah kotor. Istilah yang samar, tidak jelas, dan menyesatkan. Yang lebih kejam, mereka tidak berniat menyembuhkan siapapun. Tujuan sebenarnya adalah satu, melihat bagaimana sifilis membunuh manusia secara alami, tanpa pengobatan, tanpa intervensi, tanpa empati. Para dokter ingin tahu berapa lama manusia bertahan, apa yang terjadi pada tubuh, bagaimana otak rusak, bagaimana organ hancur, dan semua itu dilakukan pada manusia hidup yang tidak tahu mereka sedang dijadikan eksperimen. Tahun 1947, dunia menemukan penisilin, obat murah, efektif, menyembuhkan sifilis dengan cepat. Tapi di Tuskegee, dokter sengaja menahan obat itu, bukan karena tidak tahu, bukan karena kekurangan stok, tapi karena kalau mereka sembuh, penelitian selesai. Bahkan ketika para peserta sakit parah, mengalami kebutaan, lumpuh, mengalami gangguan mental, dokter tetap diam. Ini bukan soal statistik, ini soal manusia. Ada pria yang tidak bisa bekerja lagi, tubuhnya hancur pelan-pelan, otaknya rusak, hidupnya penuh rasa sakit. Ada yang menikah dan menularkan sifilis ke istrinya. Ada bayi yang lahir dengan sifilis bawaan. Satu eksperimen menghancurkan satu generasi. Penelitian ini tidak berjalan 1 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. Berjalan 40 tahun. 40 tahun. Lewat Perang Dunia, presiden berganti, sistem medis berkembang, dan tidak ada yang menghentikannya. Sampai akhirnya, bukan dokter yang membongkar kasus ini. Tahun ke-1972, seorang whistleblower membocorkan dokumen ke media. Berita ini meledak. Amerika kaget, dunia marah. Bagaimana mungkin pemerintah, dokteran, institusi kesehatan membiarkan warganya mati demi data? Penelitian dihentikan. Korban diberi kompensasi. Permintaan maaf resmi disampaikan. Tahun 1997, Presiden Amerika Serikat akhirnya meminta maaf secara publik. Tapi, tidak ada yang bisa mengembalikan nyawa. Tidak ada yang bisa menghapus trauma. Tuskegee bukan cuma cerita tentang masa lalu. Ini cerita tentang kekuasaan, kesombongan sains, manusia yang dianggap tidak penting. Pertanyaannya bukan bagaimana ini bisa terjadi, tapi apa yang terjadi kalau ini terulang dengan wajah yang berbeda. Kadang kejahatan paling kejam tidak dilakukan dengan senjata, tapi dengan diam, dengan jas putih, dan dengan alasan demi ilmu pengetahuan. Dan mungkin kejahatan terbesar dalam tragedi ini bukanlah penyakitnya, bukan juga
kematiannya, melainkan keputusan sadar untuk tetap melanjutkan semuanya. Saat semua orang yang berkuasa sebenarnya sudah tahu kebenarannya, para korban tidak pernah melawan, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka percaya, dan di dunia yang seharusnya melindungi orang yang percaya, kepercayaan justru dijadikan alat eksperimen. Jadi, ketika kita hari ini berkata, itu kan terjadi dulu, sekarang sudah beda. Ingat satu hal, tragedi Tuskegee tidak dimulai dari kebencian, tapi dari keputusan kecil untuk mengabaikan satu nyawa. Dan setiap tragedi besar di dunia ini selalu dimulai dengan cara yang sama. Jika cerita ini membuat kamu berpikir atau merasa tidak nyaman, mungkin memang seharusnya begitu, karena sejarah bukan untuk dilupakan, tapi untuk diingat agar tidak terulang. Kalau kamu ingin lebih banyak cerita nyata tentang sisi gelap manusia, sains, dan kekuasaan, kamu tahu harus kemana.